5-4-3-2-1 tutup lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik sih. Yang sakit nggak sih? Siapa tuh? Jadi gimana nih proyek kalian? Udah berjalan berapa lama gitu loh? Udah berjalan lama dari ini. Hari 4 Oh. hari ini sih 4. Jadi ini kalian first time ya proyeknya ini? Betul banget ini kayak bener-bener first time pengalaman aku project, tau gak sih? Seru gak sih project kali ini? Seru sih. Karena ini tuh first time kita gitu loh. Iya bener banget first time. Jadi ini kan baru kurikulum merdeka yang kedua. Iya, aku mau tanya deh, emang project itu cuman kurikulum merdeka tok ya? Iya sih. Karena kita di kurikulum kemarin itu gak ada project. Bener sih, aku juga nggak ada project. Oh iya, ini kita bahas Apa tapi kita belum kenalan. Oh iya. Aku dulu ya. Halo, jadi perkenalkan nama aku Apriliana Retaning Putri dari absen 7. Dan aku Rahma Widandarsari dari absen 28. Aku Rahma Widandarsari dari absen 33. Dan aku Monica Rahmadani, bisa dipanggil Monica, dari absen 24. Oh iya, nama panggilannya siapa nih? Oh iya, nama panggilan aku itu Rena. Ya bisa juga dipanggil April sih. Aku sih santai aja, kalau nggak Rahma ya aku. Kalau aku sih Tala, kalau nggak Bintang. Kalau nggak Tupan. Kalau kamu? Udah dong, Monica. Ini aja sih. Jadi kita tuh Jadi kita bakal ngebahas apa nih di sini? kita bakal bahas tentang pemahaman MTK. Sebelumnya aku punya pertanyaan sih. Apa? Menurut kalian gimana sih organisasi di sekolah kita itu yang berjalan gitu gimana? Aku organisasi itu di SMA 1 banyak sih, nggak cuman nggak cuman MP. Apa nih yang kamu tahu di organisasi di SMA 1? Yang aku tahu itu organisasi di SMA 1 itu ada OSIS, MBK, Pramuka. Pramuka? Emang Pramuka organisasi ya? Emang nggak organisasi? Kalau menurut aku sih ekstra sih. Ekstra wajib ya buat kelas 10. Itu aja sih yang aku tahu. Bahkan Pramuka itu lagi salah. Berarti cuma 2 dong yang aku tahu. Kalian ada taruhan nggak sih? Ada sih kalau aku, seperti Rohis, Mafisa, dan Kuala. Lumayan banyak. Banyak banget ya. Ada lainnya nggak sih selain itu? MPN bukan? PNS. Oh iya. Wait a minute. Who are you? Kalau ada OSIS pasti ada MPK. Nah, apa yang kalian ketahui tentang MPK nih? Nah, kalau menurut aku ya, MPK itu suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung kan. Dan MPK juga menampung ide-ide perwakilan kelas yang merupakan masukan dari warga kelas tersebut. Nah, di sini siapa yang tahu nih proker-proker MPK nih? Aku tahu proker-proker MPK. Jadi proker MPK tuh ada 6. Siapa nih yang Yang organisasi kegiatan ini bertujuan untuk melanjutkan kepengurusan dan perizinan kerja MPK dengan cara memilah calon pengurus baru yang unggul dari angkatan di bawah periode saat ini. Kedua itu ada LDK. LDK itu latihan dasar kepemimpinan siswa yang merupakan suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau skill siswa dalam memimpin. Aku yang ketiga, Pemilos. Pemilihan ketua OSIS, kegiatan itu bertujuan untuk menentukan
ketua OSIS pada periode berikutnya. MPK bertanggung jawab atas penyelenggara pemilihan ketua OSIS. Ini diawali dengan debat dan orasi calon ketua OSIS, kemudian dilanjutkan voting secara online. Orasi itu apa sih? Jadi orasi itu salah satu jenis karya tulis ilmiah yang biasanya disampaikan dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi. Secara umum, orasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lisan di hadapan audiens orang-orang yang hadir. Selanjutnya ada LPJ atau laporan penanggung jawab. LPJ diselenggarakan dengan tujuan agar OSIS dapat bertanggung jawab atas kinerja mengenai program kerja yang terlaksana maupun tidak selama 1 tahun masa jabatan. Lalu yang selanjutnya adalah STJ atau serah terima jabatan, merupakan penyerahan dan penerimaan jabatan, tanggung jawab dan wewenang dari pejabat lama kepada pejabat baru. Tujuannya supaya pejabat baru bisa melaksanakan tugasnya dan meneruskan proker-proker yang telah dijalankan dari tahun sebelumnya. Lanjut, yang terakhir ada DSUS, dari siswa untuk semasa. Merupakan suatu wadah untuk seluruh siswa semasa dalam menyalurkan aspirasinya mengenai semua hal yang berhubungan dengan sekolah. DSUS dibacakan pada saat proker LPJ berlangsung. DSUS diadakan setiap minggu. itu aja sih yang aku ketahui tentang MPK. Tapi menurut kamu gimana nih? Menurut aku sih ya udah menjawab rasa penasaran aku. Jadi udah ya, teman. Apa? Aku mau tanya kepada kalian dong. Pendapat apa nih? Pendapat kalian mengenai peran MPK dalam pelaksanaan demokrasi di sekolah. Itu apa aja sih, kalian tahu nggak? Wah, kalau itu sih banyak ya di sekolah. Ada menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Jadi yang menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS itu bukan kepala sekolah, tapi yang mengurusi itu tuh MPK. Oh, jadi aku kira tuh kayak menyelenggara tuh malah kepala sekolah, ternyata bukan ya? Ada pembantunya untuk penyelenggaraan. Oh, tapi kalau seumpamanya itu tuh dari kepala sekolah juga nggak sih? Kayak juga harus dirapatin sama kepala sekolah? Oh iya dong. Jadi kayak MPK itu juga membantu untuk pemilihan ketua OSIS. Membantu. Iya. Oke, lanjut. Bukan membantu sih, menyelenggarakan, membantu penyelenggaraan gitu loh. Nah, terus ada mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Nah, maksudnya gimana? Jadi ide-ide yang ada di kelas itu yang menampung itu MPK. Jadi setiap kelas itu ada satu orang MPK. Jadi untuk minimal satu orang. Minimal satu orang untuk menampung ide-ide yang ada di dalam kelas itu. Nah, aku mau tanya. Lalu tugasnya ketua kelas apa dong? Tugasnya ketua kelas itu untuk mengkoordinasi kelas. Terus untuk ya membantu kelas untuk damai gitu loh. Jadi kayak ada yang mengaturnya gitu. Oke. Ada lagi nggak? Mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program-program kerja OSIS. Kemarin gimana? Jadi MPK itu mengusulkan gitu loh, memberikan ide-ide kepada OSIS, menambahkan program kerjanya gitu. Menambahkan program kerjanya. Tapi itu juga dirapatkan bersama OSIS, bahwa OSIS apakah setuju atau tidak gitu loh. Karena OSIS yang melaksanakan. Oh, jadi MPK tuh kayak yang nyuruh masa? Bukan nyuruh sih. Jadi kayak mengajukan usul gitu loh. Oh, jadi Usul kayak habis itu disepakati. Oh, aku mau jadi itu kayak gini ya. Kayak MPK tuh punya ide buat sekolah ya. Habis itu yang laksanain tuh OSIS. Iya, yang melaksanain itu OSIS. Tapi jadi harus ada kesepakatan antara MPK dan OSIS. Ya, iya dan dong. persetujuan dari sekolah. Terus ada mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Oh, jadi apaan tadi? Penyelenggara? Enggak, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Oh, jadi ketua pembina itu kepala sekolah. Iya. Oh, aku kira guru kesiswaan tau. Kalau guru kesiswaan itu enggak sih. Jadi kayak
kepala sekolahnya. Nah ini doang yang aku tahu. Ada yang mau nambahin? Aku boleh nambahin nggak nih? Boleh dong. Jadi kalau menurut aku sebenarnya itu ada menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatan. Maksudnya menilai itu gimana? Siapa yang menilai? MPK karena kayak MPK itu juga membantu nilai gitu. Oh, jadi yang nilai itu semua MPK. Ya nggak semua. Membantu aja gitu loh. Oh, udah lanjut. Selanjutnya ada bersama-sama pengurus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maksudnya anggaran dasar. Anggaran dasar itu apa? Jadi ya kayak yang menyusun itu juga MPK itu ikut gitu loh, ikut menyusun anggaran dasar. Kayak uang gitu. Anggaran tuh Mungkin Lalu ada menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap OSIS berdasarkan garis besar program kerja. berarti kayak MPK tuh yang nge-eval OSIS gitu ya. Iya. Lalu ada menjalankan fungsi legislator sebagai sarana aspirasi siswa yang kemudian diteruskan kepada pihak sekolah. Oh iya, legislator itu apa? Siapa yang tahu? kalau menurut aku ya pembuatan undang-undang anggota Dewan Legislatif. Ada yang mau nambahin? Itu sih dari aku. Kamu tahu? Iya. Menetapkan panitia kasus seleksi calon-calon pengurus MPK atau OSIS periode baru. Maksudnya itu gimana? Jadi MPK itu ikut serta gitu loh kayak penyeleksi calon-calon OSIS. Jadi nggak OSIS doang yang nyeleksi. Oh, jadi MPK juga? Iya. Jadi kayak nyeleksi itu juga dimusyawarahin ke MPK-nya? Iya. Melakukan rapat majelis permusyawaratan kelas minimal 1 kali selama masa jabatan. Masa cuma 1 kali? Mungkin seperti itu sih. Minimal 1 kali sih. Oh, minimal. Oke. Lalu ada mengawasi, memantau, membantu dan mengevaluasi kinerja OSIS dalam melaksanakan program kerja. Jadi itu yang mengawasi itu juga MPK gitu loh. Ya kan katanya kalau ada yang ide-ide gitu dari MPK. Ya, penampungan itu. Iya, penampungan itunya. Habis itu yang dilaksanain sama OSIS. Iya. Habis itu ada lagi nggak? Ada menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIS. Orasi. Tadi udah dijelasin ya orasi. Belum sih. Orasi apa sih? Orasi itu kalau aku ya? belum pernah dengar orasi sebelumnya. Orasi pidato sih. Iya sih. Yang formal gitu toh. Iya. Oh, jadi kayak pidato formal. Bener aku malah tau gak sih? Udah sih itu doang dari aku. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, aku mau tanya ya. Apa sih hak dan kewajiban MPK? Aku tahu haknya MPK itu apa. Ya Apaan walaupun nggak Nggak spesifik. enggak sih, maksudnya itu kayak enggak tuh loh. Enggak anggota MPK, tapi aku tahu. Jadi haknya MPK itu mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat di kelasnya. Jadi itu kayak satu kelas kan perwakilan ya. Habis itu dirapatin sama anggotanya semua. Jadi itu per kelas itu mesti ada. Jadi itu Wajib ada. Iya, wajib ada. Berarti kelas 10 sampai kelas 2 itu ada MPK-nya Iya gitu. dong, masa enggak ada sih. Terus Habis itu bersama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. berarti itu yang ngurus juga MPK juga. Ya, jadi MPK tuh kayak lebih aslinya MPK tuh tugasnya tuh dikit nggak sih? Cuman OSIS-nya aja yang ngurus semuanya. Iya sih. Yang kan maksudnya yang kayak ngejalanin tuh kan OSIS ya. Iya. Habis itu aku taunya cuma itu sih. Ada yang mau nambahin nggak sih? Aku Apa? mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Mengajukan usul. Oh, berarti MPK tuh ada usul untuk OSIS gitu. Iya, jadi kayak kan mengusulkan ide-ide gitu. Ya.
Memberikan kritik dan sarana terhadap kerja pengurus OSIS. Oh, berarti MPK tuh ya juga mengkritik juga ya? Iya, kalau Kalau ada salah iya, gitu. kerjanya OSIS nggak Supaya lebih bagus lagi ya. Oh, kayak Meningkatkan kinerjanya Iya. lagi gitu. habis itu Terus Oh iya, ada yang ada nambahin yang nggak? lagi nggak? Meminta laporan bertanggung-jawaban dari pengurus OSIS. Berarti itu PH nggak sih yang laporan itu? PH kan? PH apaan sih? PH itu pengurus harian. Di situ tuh ada ketua, sekretaris, bendahara. Oh, aku mau tanya nih, ketos sama PH itu beda apa enggak? Beda dong. Oh, jadi beda ya? Iya. Oh iya, kewajibannya yang tahu siapa tuh? Yang aku tahu. Kewajiban MPK Aku tahu sih, tapi cuma dikit. apa? Mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan. Aku taunya cuma itu tok sih. Yang lain ada yang tahu gitu nggak sih? Kalau menurut aku menampung dan menyalurkan aspirasi siswa ke pihak sekolah. Oh, jadi kayak ide-idenya gitu. Jadi setiap kelas itu kan pasti ada anak kelas yang bener-bener kayak otaknya tuh gak cemerlang gitu ya. Oh, Idenya punya kayak ide-ide gitu betul toh. banget, idenya tuh kayak wah gitu banget. Habis itu disalurkan sama MPK. Oh, Disalurkan sama MPK, habis itu MPK buat pasti di setiap kelas pasti ada anak segitu sih. pasti sih, nggak mungkin nggak ada sih. Iya. Banyak bahkan mungkin. Ada yang ada tahu? Ada yang aku tahu lagi. kalau aku Apa? melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perizinan pengurus OSIS selama 1 tahun dulu. Oh, jadi selama 1 tahun ini yang ngawasin OSIS itu mesti MPK sih? Iya sih, Iya. memang. Kewajiban MPK mengawasi OSIS. Lalu Eh, Habis itu aku mau tanya, pengurus harian sama divisi, ada yang tahu nggak sih kayak tugas-tugasnya pengurus harian itu apa aja? Habis itu divisi itu apa aja? Garing. Tadi kan udah bahas PH sama kewajiban kaknya kan. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya tugasnya PH itu apa sih? aku mau jawab ya. Buat tugas ketuanya itu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Terus mengkoordinasi semua bagian kepengurusan. Terus ada menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh bagian kepengurusan. Jadi aku mau berarti menetapkan kebijakan itu kayak gimana sih? Ya ketuanya itu harus bijak gitu loh, kayak harus mengambil keputusannya itu dengan benar gitu loh. Gitu. pengurusan kan kayak udah memberikan usulan-usulan kebijakannya Kebijakannya tuh kayak ya kayak kebijakan dari semua anggota gitu nggak sih? Sebelumnya udah bahas PH, Iya. hak sama kewajibannya. Terus tugasnya PH itu apa aja sih? Nah, PH banyak nggak sih? iya sih, kayak bener-bener numpuk banget. kalau itu PH itu kayak yang paling berat sih dalam organisasi Iya yang bener banget kayak yang jalanin semua tuh PH yang Oh, iya. merancang gitu kan PH nggak sih? Iya, bener banget ya, kesen banget nggak sih? kalian udah tahu toh PH itu pengurus harian. Nah, di pengurus harian itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, tugasnya ketua itu memimpin organisasi dengan baik gitu. Terus mengkoordinasikan semua bagian kepengurusan. Itu yang maksud itu PH. Ketua PH. Nah, terus menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh bagian kepengurusan. Terus ada menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, ada yang mau nambahin gitu? Aku perantara antara guru dan anggota. Jadi guru sama yang punya ide gitu ya diantarin ke MPK, habis itu MPK nyalurin ke OSIS gitu. Jadi yang menjembatani gitu. Iya bener banget, jadi kayak jembatan gitu. Habis itu bertanggung jawab atas seluruh anggota MPK. Jadi ketua itu harus tanggung jawab. Ya tanggung jawab kayak ketua kelas gitu. Berarti ketua MPK sama ketua PH itu sama? Sama sih kayak menurut aku loh ya sama.
Tapi sama nggak sih sebenarnya, sama kan? Sama-sama. Oke. Jadi ya kayak gitu, bertanggung jawab dan harus disiplin juga, jujur, berpikir kritis. Pasti namanya Paling tua penting sih itu harus berpikir kritis. Setiap saat mengevaluasi kegiatan kepengurusan. Jadi kayak setiap divisi itu paling ya juga ada dievaluasi gitu, karena mungkin ya kayak nggak benar gitu kinerjanya. Oh berarti tuh ya ketua di PH itu ngeritik setiap divisi gitu. Jadi biar Bukan kritik sih sebenarnya, kayak mengeval. Jadi kayak kesalahan di divisi itu tuh pasti kayak dievaluasi gitu. Jadi Iya. kayak ngeritik sama ngasih solusi. Oh bener banget itu. Nah buat tugas sekretarisnya itu apa? Kalau buat sekretaris sendiri itu tugasnya ada memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil setiap keputusan. Ada yang mau nambahin nggak nih? Aku dong. Ya udah sih. Menyiarkan, mendistribusikan dan menyiapkan surat serta arsip pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan, jadi semua yang kayak tentang nulis itu sekretaris kan? Iya, jadi kayak harus ada dokumennya gitu loh. Oh. Supaya ada laporan. Tahu. Oke, habis itu Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Jadi kayak kalau ada rapat itu toh, jadi ada ketua sama sekretaris gitu. Kan jadi mendampingi. biar kayak apa tulis sekretaris hal Iya. penting itu ya. Jadi kayak yang tahu itu juga hanya ketuanya gitu loh, sekretarisnya itu juga harus tahu saat rapat itu. Terus ada bertindak sebagai notulis dalam rapat. Notulis itu apa ya? Notulis itu kayak gimana ya? Mencatat hal-hal yang penting gitu loh saat rapat itu. Oke, Gitu. tahu. Ada yang mau nambahin gitu? Aku bertanggung jawab atas proposal dan surat-surat untuk pelancaran program kerja. Jadi itu kayak biar ada kayak catatan pentingnya gitu. Terus tugas Aduh, tugas bendahara tuh kayak Hubungan dengan uang sih, uang tentang uang mana gitu kayak aduh Juga bendahara harus tuh mencatat. Kalau bendahara kan ada pengeluaran, pemasukan itu kayak harus iya, dicatat gitu loh. bener banget. Tugas bendahara Berarti harus tanggung jawab, jujur gitu. habis itu divisi, oh iya aku mau bahas divisi. Iya. Divisi di MPK tuh ada berapa sih? Kalau menurutku sih ada 5 sih. Banyak banget ya. Emang itu anggotanya tuh empatan nggak sih? Oh setiap divisi. Ya kayak menurut aku makanya tanya, iya nggak sih? Kalau Kenapa sih. katanya temen kita kan si Oh yang ikut MPK itu. Iya. Oh. Itu tuh katanya 4 atau enggak 5 nggak sih? Iya sih, enggak banyak sih. Kalau banyak malah enggak jadi nanti. Iya. Oh, sekarang divisi 1 kerjanya apa coba? terkait divisi 1 itu Divisi 1 itu tentang seksi di bidang bela negara. Oh, bela negara tuh apa? KBB gak sih? Kayak iya. Aduh, KBB emang kepanjangannya apa yo? kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada PBBN nggak sih? PBBN tuh apa kepanjangannya? Pendidikan Pendahulu dan Bela Negara. Si paling bela negara. Iya dong. Kalau kepanjangannya KMO itu apa sih? Kepemimpinan dan politik. Gitu. Nah, pada setiap proker, MPK selalu mendampingi dan mengawasi, bahkan masuk loh ke dalam susunan panitia itu. Tahu nggak sih kalian? Oh berarti MPK tuh juga ikut serta gitu toh? Iya bener banget, jadi tuh kayak ya ikut serta gitu kalau ada apa-apa tentang OSIS. Nah divisi 2 itu tentang apa sih? Divisi 2 itu seksi bidang olahraga. Jaskes sih menurutku, Jaskes, PAKS gitu. Oh iya. Itu apa? Paks itu apa? PAKS itu prosepsi, ya itu susah nggak sih bahasanya kayak belibet ngomongannya. Oh mungkin yang kamu
mau ngomong itu apresiasi. Iya, Apresiasi. ya itu dan kreasi seni. Oh, terus jaskes itu mesti jasmani dan kesehatan. Bener banget. Itu kayak bener kau jasa tuh kepanjangan Dari SD sih. bener kan ya? Terus divisi 3 Divisi 3 itu membantu dan mengawasi kinerja OSIS terkait seksi bidang sosial dan pendidikan karakter meliputi apa aja ya? PKBPL. PKBBL itu pendidikan karakter dan budi pekerti luhur. Wiras, siapa yang wiras? Nah, wiras ini. Wirausaha. Wiras itu enggak kewirausahaan tok ya. Jadi ada Wiras keterampilan tuh, dan iya. wirausahaan gitu. Itu tuh kayak ngejual gitu. Dan pasti di situ mesti seru ya. Bener kayak kita tuh bakal famous tau gak sih? Karena kan kita jualan mesti kayak habis itu kayak nomor kita tuh bakal tersebar di semua soalnya kita Paling tuh famous, paling soalnya kan namanya kesebar gara-gara tuh kayak penjual atribut kan. Jadi kayak lihat online gitu. Iya, bener banget. Terus ada baksos nih. Pasti udah tahu dong. Udah dong, bakti sosial tuh kayak yang ngasih kayak maaf ya, Bantuan-bantuan. iya bantuan-bantuan kepada orang yang kurang gitu kan. Iya. Iya, bener banget. Terus Simpat. Simpat. Apaan tuh divisi 4? Itu tentang kerohanian yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, mendukung dan membantu dalam melaksanakan program OSIS terkait keagamaan. Oh, jadi yang ada kayak yang ngadain hari Jumat itu apa? Siapa? Rohis sih. Dan dibantu oleh MPK. Oh iya. Habis itu Ada keagamaan juga. lainnya. aku mau tanya nih, kalau yang tadarus itu yang ada juga rohis. Iya dong. Rohis. Itu yang ngejalanin itu berarti yang nyuruh itu MPK apa sih? Yang nyuruh siswanya maksudnya. Oh, itu kan kayak apa ya? Kayak gak sih? Itu tuh menurut aku tuh kayak MPK itu nggak nyelat gimana ya? Kok aku agak bingung sih itu. Aku bingung sih kalau itu, makanya aku tanya ke kalian tahu nggak? Bukannya itu kayak sekolahannya gitu loh buat itu. Jadi kayak mungkin itu usul dari sekolahannya untuk kerohis itu supaya ada pelajaran rutin gitu loh. Tapi nggak ada rohis doang, ada rokat, terus ada rokris gitu. Tugas-tugasnya hampir sama dong berarti. Iya. Tapi cuman ya agak beda aja sih. Lanjut divisi 5. Divisi terakhir. Iya. Ini siapa nih yang mau jawab? Aku dong. Oh ya, ada bintang aja sih. ini bertugas tentang membantu dan mengawasi kegiatan Mafisa dan teamwork. Wah, itu berarti tentang foto-foto gitu nggak sih? Media sosial. Iya, bener banget media sosial. Itu kayak mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di sekolah. Oh, jadi kayak pas dulu kan ikut TR OSIS ya? Iya. TR OSIS itu berarti yang kayak ngefoto itu Mafisa sama tim web. Kayak Iya, terus ada waktu HUT juga. Iya, HUT juga. Habis itu pas dulu pas 17-an Agustus itu loh. Iya. Itu juga ada. Aku lihat ada Mafisa tim web tuh ngefoto. Habis itu di setiap hari Senin, ya nggak setiap hari Senin sih kayak Hari-hari tertentu. hari Senin pas upacara pas kan kayak ngasih Penghargaan. iya itu kan yang ngefoto tim web Mafisa gitu kan. Iya. Itu juga diawasi oleh MPK. Habis dokumentasiin pasti dipublish ya. Oh, jadi dipublish Dipublish di IG. oh Oke, oke, terus oke. ya media sosial lah. Twitter atau lain sebagainya. Jadi itu dia perbincangan kita tentang MPK atau enggak organisasi di SMA Negeri 1 Sragen. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.